walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu besar nikmat hingga saat ini kita dapat hadir di majelis yang kita mulia. Kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salam beserta salam juga terhadap keluarga beliau, ahli keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan baik dan benar ila yaumil akhir. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sambung kembali. Wah, kajian kita sampai mana kajian kita, bapak-bapak sekalian? Sudah sampai bab sifatul huruf pada subbab yang aridoh, bukan seperti itu? Gimana? Kita mau langsung masuk ke sifatul huruf atau kita masih berada di mahrojul huruf atau bagaimana nih? Pak Rama mungkin yang paham, yang selalu mencatat perjalanan daripada kita nih. Iya. Terakhir kalau nggak salah kita masih di syafatain ya. Ya. Masih syafatain, taib, masya Allah. Berarti kita masih berada di mahrojul huruf ya. Taib, Pak Rama, masya Allah. Terima kasih nih, kita terbantu sekali atas para hadirin yang mencatat dan membuka apa yang kita sampaikan. Maka dari itu kita akan sambung ya kembali subbab setelah syafatain adalah dua rongga yang akan dibahas yang lebih tersembunyi daripada rongga-rongga yang lain atau makhraj yang lain. Apa dia? Tidak syak lagi adalah al-jauf dan al-khayshum ya jamaah. Baik. Adapun kenapa dua rongga ini lebih dikatakan spesial daripada makhraj yang lain, karena di dalam dua rongga ini atau ke atas dua rongga ini ada makhraj-makhraj yang dimiliki oleh makhraj yang sebelumnya telah kita pelajari. Baik. Apa dia? Yakni rongga mulut dan rongga hidung, al-jauf dan al-khayshum. Adapun rongga mulut, ya, rongga mulut ini adalah tempat keluarnya huruf vokal atau disebut dengan huruf mad di dalam bahasa Arab atau di dalam huruf hijaiyah. Huruf mad yang tiga yakni alif, waw, dan ya, ya, atau a, u, dan i. Sedangkan di dalam al-khayshum ini tempat, maka dengannya kita akan memasuki sampuratur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pemahaman dengan audio visual ya ayuhal hadirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah, Masya Allah, kita bermurojaah kembali ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik bagi peserta yang baru hadir dan menjadikan bahan pengulangan yang baik pula bagi peserta yang mendapati materi ini sebelumnya. Baik. Pada pertemuan telah berlalu, makhraj kita bagi menjadi nggak keluar tulisannya Ustaz. Suara juga hilang. Suaranya juga agak hilang timbul.
Yang telah kita pelajari Ya, hal kedua ada lisan. Terputus. Sudah muncul lagi, Ikhwah? sudah. Baik. Yang ketiga adalah syafah atau syafatain, kedua belah bibir. Nah, kita akan memasuki dua rongga saat ini, ya. Dua rongga. Rongga pertama adalah rongga mulut. Ya, afwan. Rongga mulut dan rongga hidung. Afwan, kebalik. Rongga hidung dan rongga mulut. Ya. Kita masuk ke pelajaran di pagi ini di rongga hidung. Baik, seperti biasa kita menggunakan lukisan atau layout yang biasa kita lazimkan di kajian kita, ikhwah. Ya, ini adalah bentuk daripada tenggorokan ya, yang mana syafatan berada di ujung. Ya, ini kedua belah bibir. Kemudian masuk ke dalamnya lagi ada lisan. Afwan. Lidah. Iya, lidah yang dibatasi oleh tenggorokan. Seperti ini. Yang paling bawah adalah halq atau disebut dengan rongga afwan atau disebut dengan tenggorokan ya. Halq. Ini dia menguasai semua. Baik. Adapun lisan dia turut menguasai seluruh mulut ya. Jadi seluruh mulut dikuasai oleh rongga lisan. Makhraj lisan maksud kami. Nah, begini kira-kira lautnya. Lalu di mana tempatnya rongga hidung? Nah, ternyata di sini di bagian daripada mulut kita ini ada sebuah rongga yang berbeda dengan rongga mulut. Nah, rongga hidung ini seperti ini. Ya, jalurnya berbeda. Kalau yang pertama ini kita sebut rongga mulut, yang kedua adalah rongga hidung. Jadi yang dimaksud adalah jalur ya, jalur keluar udara. Yang pertama ini kita lihat. Ini seluruhnya dikatakan rongga mulut. Tempat keluarnya ini, Wah. Nah, ini dia. Afwan. Rongga pertama. Ya. Rongga mulut ini dikatakan al-jauf. Nah, rongga ini. Di sini tempat keluarnya huruf vokal. Nanti akan kita bahas. Dan yang kedua adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung adalah tempat keluarnya huruf-huruf gunnah. Nah, ini kalau di penghujungnya ini udah keluarnya nafas di sini Pak ya. Di sini keluarnya nafas, sedangkan di sini keluarnya suara yang paling utama. Ya, di sini hamas, di sini keluar jahar. Adapun rongga hidung hurufnya adalah huruf-huruf mat, yakni huruf-huruf dengung, yakni mim dan nun. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sedangkan di hidung tidak ada lisan. Katakan setiap kali kita mengeluarkan huruf mim atau nun, maka hidung tidak boleh tertutup. Jika tidak maka tidak akan bisa keluar. Kita ambil contoh, kita menyebutkan huruf ma, ma, dia tidak akan keluar, ya. Atau kita sebutkan huruf nun, na, ya. Sebaliknya, jika kita sebutkan huruf-huruf yang selain daripada mim ataupun nun, maka ini tidak mengapa jika tertutup rongga hidung. Contohnya kita sebut huruf k, kita sebut huruf a, nah ini terbebas daripada rongga hidung, itu maknanya
suara tidak terbagi dua, ya suara hanya keluar daripada al-jauf ini, keluar. Ini selain daripada nun dan mim di sini. Sedangkan rongga hidung berarti membagi dua suara, yang keluar dari bawah terbagi dua. Dan di sini juga ada sebuah pintu, ya, pintu kecil, tempat akses shortcut, ya, atau akses masuk ke hidung, ya, yang otomatis kadang bisa terbuka. Di sini biasanya terbuka untuk huruf-huruf ikhfa. Ini adalah langit-langit yang lembek. Langit-langit yang lembek ini adalah batas untuk huruf qaf. Ya, qaf di sini tempatnya ikhwah. Jadi lidah jika menyentuh langit-langit yang lembek di atas ini, bisa kita rasa sendiri di mulut kita. Ko itu menyentuh langit-langit yang lembek. Nah, disinilah rongganya. Toib. Adapun huruf-huruf yang ikhfa, ya, huruf-huruf yang bisa didengungkan atas dua huruf ini, berarti juga termasuk huruf-huruf yang masuk ke rongga hidung atau al-khayshum. Baik, berarti ini kita sebut dengan al-khayshum. Baik. Ya. Suaranya Iya, terputus-putus. putus-putus di suaranya Ustaz. Ikhwah, ini cukup penting. Khayshum ini akan terputus, afwan. Baik. Khayshum ikhwah akan menurunkan dua hukum yang cukup banyak di dalam ilmu tajwid. Di sini nanti ada pertama izhar, ada ikhfa, ada iqlab, juga termasuk yang terakhir adalah idgham. Ya, idgham ada yang bigunnah, idgham bigunnah, ya. Idgham bigunnah. Baik. Dan ini nanti memiliki istilah-istilah yang panjang lagi. Idgham masalah dengungnya ada yang akmal, ada yang kamil, ada yang kus, ya. Ikhfa juga ada ikhfa hakiki, ikhfa syafah. Begitu juga dengan iqlab, ya, dan izhar. Semuanya akan dibahas insyaallah taala pada bab ketiga. Yang penting saat ini ikhwah yang baru mencoba untuk mempelajari awal daripada tahsin ini, tinggal mengikuti saja apa yang ada di praktik, karena segala yang ada di teori ini memang kelihatan lebih sulit daripada apa yang di praktek. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita senantiasa istiqomah pada kajian ini memudahkan kita untuk Hilang lagi suaranya Ustaz. Pelajaran-pelajaran ilmu tajwid ini. Materi di pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Materi di pagi ini, ikhwah, kita akan sudahi untuk materi di pagi ini. Maka kita berikan pertanyaan bagi para peserta sekalian. Tafadhol, ikhwah, yang bagi yang ingin bertanya. Ada Pak Ruli di sini. Biasanya ini pertanyaannya baik-baik ini, Masya Allah. Apa kabar, Pak? Mohon maaf, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mohon maaf yang terakhir ini memang kurang konsentrasi. Jadi ada pemikiran lain. Ada musibah Pak saya kebetulan. Jadi konsentrasinya berkurang yang lain. Saya ada keruntuhan genteng Pak. Jadi ambruk genteng rumah. Ini lagi berpikir. Jadi mungkin terganggu pesan saya. Tapi saya ikuti terus Pak Umar sementara. Ya. Masya Allah, barakallah. Jadi memang ada musibah ya, mungkin kita harus jalani, harus hadapi ini. Jadi takutnya hujan sama ini yang takut ini karena rumah sudah tua rupanya memang rayap. Jadi kita memang harus ganti dengan baja ringan tapi lagi mencari dana dulu. Itu aja Pak. Pak Ustadz minta maaf kalau kurang konsentrasi. Barakallahu fiik Pak, Masya Allah. Amin. Amin. Idza asabatkum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar Pak ya atas Amin. musibah. Insyaallah. Ini doanya Pak. Makasih. Allah berikan kesabaran. Taib, bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Pak Pandu mungkin nih, Aki Pandu. Ada pertanyaan, insyaallah. Ini kita cuman berempat nih, bertiga kayaknya. Karena, mana Ustadz Qadir ya? Ustadz Qadir kok udah hilang. Karena Pak Arman juga tadi di chatting, beliau katanya izin menyimak mungkin dalam perjalanan atau bagaimana gitu. Lagi. Tak apa-apa, kita lanjutkan. Ya. Nah, bahasa. Baik. Jadi, Baik. ada Pak Heri datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak, mohon maaf terlambat. Ya, tidak apa-apa, baru mulai. Baru tadi Ustadz menjelaskan mengenai Al-Qoysyum. Nah, baik. Baik Pak, baik, menyimak. Ya. Baik, jadi kita masih seputaran di Mahrajul Huruf. Minggu lalu kita mempelajari Syafatain, hari ini kita masuk ke Al-Qoysyum. Ya, jadi tadi telah dijelaskan Al-Qoysyum itu huruf-huruf yang digunah biasanya, huruf mim dan huruf nun. Ya, insya Allah ke minggu depan kita masuk penutupan Al-Jauf. Dan setelah itu mungkin kita murajaah dulu ya Ustadz ya, sebelum kita masuk ke Sifatul Huruf ya. Nah. Insyaallah kita murajaah. Bagian murajaah yang paling asik biasanya ini yang jemaah nih. Insyaallah. Kita adakan tanya jawab langsung kepada setiap jemaah. Mudah-mudahan dengannya kita diperkuatkan hafalan kita mengenai materi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jika tidak ada pertanyaan dari ikhwas kalian, diharapkan mudah-mudahan semuanya paham apa yang telah disampaikan. Kalaupun ada yang tertinggal pemahaman, boleh untuk interupsi di majelis, ya, bertanya mengenai istilah-istilah apa yang disampaikan, ataupun japri kepada kami ya melalui WhatsApp, juga ahlan wa sahlan. Nah, kalau begitu kita lanjut kepada sesi kedua kita. Ya. Sesi kedua adalah pembacaan suratul Fatihah oleh dua orang peserta, ya, yang diharapkan jika ada koreksi terhadap peserta ini, maka menjadi ibrah bagi yang lainnya. Baik, untuk pergilirannya Anda persilahkan Pak Ketua untuk memilih peserta siapa saja yang membaca. Ya, karena minggu lalu Pak Heri dan Mas Pandu sudah membaca Al-Fatihah, hari ini kita masuk ke Pak Rama dan Pak Ruli ya, untuk membaca Al-Fatihah. Dan selanjutnya nanti kita membaca per surat ya, surat An-Nasr. Baik. Saya share dulu. Ikhwah, pengkoreksian tentunya akan terus meningkat ya sembari kita memasuki pelajaran-pelajaran atau menambah materi-materi kita. Jadi pengkoreksian akan senantiasa ditingkatkan. Ya, kalau misalnya sebelumnya kita hanya mengkoreksi panjang pendek, ya kita mengkoreksi bagaimana yang kol-kolah yang tebal atau kol-kolah besar, kol-kolah kecil. Nah, sekarang sudah masuk beberapa kajian baru, termasuk di sini adalah mim dan nun. Nah, ini berarti bersangkut paut dengan ikhfa, ini nanti akan kita koreksi lebih dalam, insyaallah taala. Baik, untuk itu para pembaca kami persilahkan. Baik, saya persilakan Pak Ruli duluan untuk membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lak fik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas bacaannya, Pak. Baik. Afwan Ustaz, jaringan tadi keluar sendiri nih. Nah, Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Alhamdulillah sudah kembali, Masya Allah, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kita sambung dulu ya. Selanjutnya Pak Rama. Pada Pak Rama, silahkan. Insya Allah Ta'ala nanti akan kita berikan koreksi secara mujmal dan secara khusus bagi para pembaca setelah membaca kedua. Tafadhal. Sebentar. Oh ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Barakallahu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan bacaan Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fikuma untuk Pak Ruli dan Pak Rama. Masya Allah. Bacaannya terhindar daripada lahnul jali, ya ini kesalahan yang fatal dalam Al-Fatihah. Dan kita akan senantiasa meningkatkan bagaimana bacaan kita agar menghindari lahan yang khafi. Nah, yang pertama dari kedua bacaan sudah baik, dan ini nasihat kami untuk meningkatkan kekasaran di dalam beberapa huruf yang memang memiliki sifat kasar. Dan huruf paling kasar di dalam 29 huruf hijaiyah adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini termasuk huruf yang syiddah, yang kuat sekali, yang sangat kasar, sehingga jika ia dimatikan atau disukunkan pada akhir ayat, ya, dia bunyinya sangat kasar. Contohnya misalnya as-sama, 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 seperti itu. Nah, jika dia berada di depan, maka ini jangan sampai dilinkan. Ya, contohnya pada bacaan iya, iyyaka na'budu wa iya. Nah, dia ditekankan seperti itu. Dan ini merupakan nasihat untuk keduanya, para pembaca, agar tidak sungkan-sungkan untuk mengkasarkan huruf-huruf yang memang kasar adanya, di bawaan dia kasar. Yang kedua, khusus untuk Pak Ruli, ya, perbaikannya adalah pada waladdallin, ya, ini agar ditekankan ada tasydid pada lam, waladdall, jadi angkat seperti itu, bolin, diangkat, ya, karena ada tasydid di sini. Sekalipun lam ini bukan termasuk huruf yang kasar, dia huruf yang menengah, ya, disebut dengan huruf mutawasithah atau tawassut. Tapi karena ada tanda tasydid, ya, setiap yang diberikan tanda tasydid ini ada upaya untuk dikasarkan. Ya, hakikatnya di sini ada dua lam sebenarnya, agar kita
bisa membedakan mana satu lam, mana dua lam. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin untuk Pak Ruli boleh untuk mengulang ayat ke-7 ya. Terlebih dahulu Pak Ruli, Anda persilahkan dengan menekankan ya, menekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik bacaan Pak Jaid. Selanjutnya Pak Rama kita persilahkan untuk mengulang ayat ke-7 ini juga sama. Dengan memperhatikan hamzah ada di sini terjadi pada alladzina an'am dan jangan lupa ghain kembalikan makhrajnya pada tenggorokan. Ghairil maghdu. Jangan dia masuk ke ain. Ma'du ya, tapi ke ujung. Maghdu seperti itu. Baik. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik Pak, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan terus keduanya di dalam membaca Al-Fatihah ini. Baik, ayuhal adirun, ya sekalian jemaah, mari kita masuki sesi terakhir kita, yakni pembacaan tahsin, ya perbaikan tahsin pada juz 30. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada surat An-Nasr. Surat yang mulia ini, ya merupakan surat yang favorit juga nih dibaca oleh para imam di depan. Ya, di sini kita sudah menemui adanya mad yang panjang 4 harokat ya pada bacaan idza jaa seperti itu. Dan kita menjumpai juga ada namanya mad iwad. Mad iwad ini terjadi di ayat kedua. Afwaja ya, afwaja ini kenapa dibaca seperti itu? Itulah namanya mad iwad. Namun jika diwasolkan ke ayat yang selanjutnya, ya, maka dia tidak menjadi mad. Ya, bahkan di sini menjadi ikhfa di sini. Fi dinillahi afwajam fasabbih. Afwajam fasabbih. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada mad, dia dibaca aja afwajan, misalnya ayat setelahnya apa, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan mad iwad. Nanti ini hubung kaitnya ada dengan arti daripada bahasa. Ini disebutkan mansub nanti bagi yang mempelajari bahasa Arab ya, huruf-huruf yang akhirnya i'rabnya fathah ya, apalagi fathatain seperti ini ada maksud tertentu di dalam ilmu sintaksis ya. Tapi di dalam ilmu tajwid disebut dengan mad iwad. Mad iwad. Baik. Ana akan bacakan sekali untuk para hadirin menyimak, tidak perlu diikuti. Kemudian nanti kita berikan pergiliran kepada para peserta sekalian. Baik. Tahiyatu jamaah. Istami'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada sambung ayat ketiganya ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik. Ada bentuk ba di sini yang ada mimnya ya. Itu maksudnya adalah untuk disambung kepada bismillah nantinya. Nah, jika ada pertanyaan. Contohnya misalnya
Ana ingin menyambung kepada surat Al-Masad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ikhwah. Kemarin kita sudah bacakan satu persatu, satu ayat. Dan saat ini kami persilahkan setiap peserta membaca satu surah. Nah, tafadhol Pak Pembina kami, Pak Ketua, untuk memilih. Silakan Pak Heri. Baik. Pak Heri. Yuk, bisa dengar Pak? Dengar. Baik Pak, alhamdulillah. Satu surat Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Masya Allah. Mumtaz bacaan apa? Alhamdulillah. Baik. Kami punya nasihat ini pada sifat huruf ini. Sepertinya Bapak sudah bisa disinggung sedikit mengenai sifat huruf ya. Kalau boleh, huruf-huruf yang itbaq nantinya akan kita pelajari. Short ini lebih ditebalkan. Naus, nausrullah, naus seperti itu. Idza jaa nausrullahi wal fath. Kira-kira bisa Pak untuk diikuti karena ini tidak ada koreksi untuk terhadap materi yang kita sampaikan. Ini mungkin bisa ditingkatkan untuk Pak Heri membaca short dengan tebal dan itbaq dia terkumpul. Nausrullah. Baik, boleh dicoba ulangi ayat pertama. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik, masyaallah. Allah berikan kemudahan terus Pak untuk Bapak. Barakallahu fiik. Semoga istiqomah. Masyaallah. Amin insyaallah. Pak Heri, hati-hati perjalanan. Selanjutnya Mas Pandu. Mas Pandu, masyaallah. Fadhal akhi, khil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Suaranya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Boleh diulang ayat pertama, Akhi Pandu? Iza jaa nasrullahi wal fath. Baik, ada dua makhraj di sini, akhuna, yang perlu diperbaiki. Pertama adalah huruf dzal dan yang kedua adalah huruf shad. Ya. Amma huruf dzal adalah huruf dzal ini dia sedikit digigit di gigi kita. Sedikit tergigit. Jangan disamakan dengan zai. Kalau dia disamakan dengan zai bunyinya akan samar nanti. Iza ja iza. Tapi dia lisan menyentuh gigi seri atas. Iza seperti ini. Mungkin bisa lihat dari video Ana ya. Dilengketkan sedikit lisan kepada gigi atas ini. Idza seperti itu. Baik. Yang kedua, shad disamakan dia kepada S yang bentuknya tebal. Ya. Jangan sampai dia masuk kepada shin ya, yang menyebabkan suara menjadi tafashi. Tafashi ini hanya satu di dalam 29 huruf hijaiyah, hanya shin. Tapi shad dia sama seperti S. Nas. Kemudian kita tebalkan. Naus seperti itu. Baik. Boleh coba
ulangi ayat pertama ini. Tafadhal. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk idza-nya sudah mumtaz. Alhamdulillah. Tinggal shot-nya nih. Akhi Pandu. Shot-nya coba sebutkan as. As ya, lebih ke depan lagi. Misalkan ini ada ini permukaan mulut ya. Dia di depan sini. As. Jangan lisan itu jangan sampai mengena ke tengah. Dia biarkan dia rongga seperti ini, tajam ke sini. As. Sa. Masya Allah, bagus. Nas. Itu terlalu ke depan, itu sudah kena gigi. Mundurkan sedikit, jangan sampai dia kena ke gigi. Dia di pertengah. Ini kan misalnya gigi ya, dia di sini. Nas. Mundur sedikit lagi. Nas. Seperti kita bilang es biasa aja. Es batu misalnya gitu. Es. Itu dia. Itu kan itu santai ya. Itu tanpa ada paksaan, seperti itulah bilang. Nas. Naam. Baik. Nasru. Kita mulai tebalkan. Nasru. Masya Allah. Ini sudah jauh lebih baik ini. Masya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Satu lagi mungkin bisa ditingkati ya mengenai lafzul jalalah. Allah. Bisa coba ikuti Allah. Jadi di dalam penyebutan lam dalam bahasa Arab ini dia justru dicelatkan. Nah, kalau misalnya kita menyebut lo ya dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, lo ya, lobang misalnya gitu. Lo. Dia bulat ya, tanpa celat, dia tajam. Tapi kalau misalnya dengan lisan Arab ya, lo ya. Anasrullah. Lo. Anasrullah. Al-nya dia celat. Allah. Baik, boleh dicoba? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekali lagi dengan PD ya, jangan malu-malu, akhi, insyaallah. Tafadhol. Ayat pertama. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Mendapat mumtaz ini bacaan alhamdulillah. Masya Allah, Mas Pandu semangat. Semangat nih, Pandu. Mudah-mudahan koreksi yang diberikan ini dibawa kepada bacaan sholat ya, kalau boleh ini sholat sunat, melakukan sholat rawatib ini dibaca saja ya, mudah-mudahan dia jadi terbiasa. Ala bisa karena bisa. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Agung, Syekh Agung. Syekh Mulia Agung. Siap. Masya Allah. Antum di mana? Di rumah? Afan nih, telat nih. Tadi di masjid dulu. Bismillah. Barakallah, Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Masya Allah, mumtaz bacaannya, Syekh. Baik, ini apakah boleh kita ambil ibroh sedikit bagi pengkoreksian untuk tingkat tahsin lanjutan? Anda minta izin, ini ada sedikit perbandingan ikhwah. Jadi agar kita tahu perjalanan pengkoreksian kita bagaimana. Ini alhamdulillah bacaan yang baik diberikan oleh Pak Agung ya, akhi kita, saudara besar kita.
Nah, pada pembacaan tersebut ada koreksi mengenai tafkhim dan tarqiq. Ini berbeda dengan koreksi kita yang saat ini, yang koreksian masih pada seputar makhraj. Yang dibacakan oleh Pak Agung makhraj sudah baik, sifat juga sudah baik. Hamasnya keluar, jadi ya. Nah, pengkoreksiannya adalah pada tafkhim dan tarqiq, yakni keputusan untuk menebalkan atau menipiskan bacaan pada perkataan wal fat. Nah, ini lebih sensitif lagi pendengarannya, ikhwah. Contohnya di sini bacaan sudah baik, namun kalau boleh ya lebih ditipiskan lagi wal fat. Jangan sampai wal faut. Nah, ini sama-sama ta tapi unsur yang kedua ini lebih tebal unsur tanya. Wal faut. Kita akan baca yang lebih baik dengan wal fat. Nah, ini salah satu contoh tingkat pengkoreksian yang akan kita kembangkan terus. Jadi setiap pembaca itu akan dikoreksi sesuai dengan tingkat bacaan masing-masing. Baik, mungkin boleh diulangi Pak Agung untuk bacaan ayat pertama ini. Insyaallah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Fat, hanya jangan lupa. Fat. Sekali lagi, boleh? Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini sama-sama dikoreksi ikhwah, tetapi yang dikoreksi ini berbeda. Kesensitifannya berbeda, Masya Allah. Allahumma barik laka fiih. Syekh. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah terus dalam mengaji. Insyaallah. Pak Ruli, silakan Pak Ruli. Pak Ruli, Masya Allah. Fadhal. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid-din. Ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid-dinillahi afwaja. Ulangi Pak, afwan. Fi dinil. Fi dinillahi afwaja. Baik. Barakallahu fiik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Barakallahu fiik. Fasabbih bihamdika rabbikal Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Masya Allah. Boleh ulangi ayat ketiga Pak dengan fokus kepada sukun ya di ro dan ha. Wastaghfir. Keluarkan ha di ujungnya. Wastaghfir. Dan ghain ini jangan masuk kepada lisan ya. Bukan wastagfir tapi taufir. Sama seperti membaca Al-Fatihah nih Pak. Ghairil bukan mag. Baik. Di sini wastaghfir. Boleh diulang? Wastaghfir. Dari ayat pertama fasabbih, dari awal ayat maksudnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
Barakallahu fiik, masyaallah. Jayid jiddan. Alhamdulillah. Ahsan Pak, bacanya Pak. Lanjut kepada peserta yang selanjutnya. Pak Rama. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Masyaallah. Tanpa koreksi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyaallah. Ustaz Qadir. Masyaallah, Ustaz Qadir. Apa bisa membaca ini lagi di dalam bus nampaknya ya, Ustaz ya? Ustaz Qadir. Mungkin lagi ada gangguan sinyal mungkin dalam perjalanan Pak Ketua. Insyaallah. La ba'sa. Baik, kalau begitu saya gantiin dah. Masya Allah. Nah ini Anda juga harus turut menyimak juga ini, Insya Allah. Betul Pak Ketua. Ini berat nih. Alhamdulillah. Kalau tadi sebelumnya Anda simak ya, ini sekarang istimak nih, harus benar-benar lebih fokus lagi dalam istimak dengan simak beda nih, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Mumtaz murtafi. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah. Ya ayuhal ikhwatal kiram, masyaallah ini termasuk banyak yang luput dari di sini ya. Anak akan berikan Ustaz Qadir udah mulai terbuka lagi tuh seperti ya. Masya Allah. Oke, silakan baca. Bisa ada bisa membaca kira-kira Ustaz Qadir? Afwan, untuk di unmute Ustaz. Afwan. Di unmute Ustaz. Dibuka mikrofonnya Ustaz. Afwan. Oh, lagi dalam bus dia. Oh, naam. Masya Allah. Langsung di bangku supir kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Halo Ustaz. Baik, tafadhol Ustaz. Tapi agak rame gimana ini Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Boleh dengan bacaan lebih sir, nggak apa-apa. Kalau misalnya Ustaz tidak keberatan. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Masya Allah, Mumtaz murtafi, sama penilaian dengan Pak Ketua nih. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, tanpa koreksi, dunia koreksi. Nah, ikhwan sekalian,
hendaknya kita mengambil pelajaran dari pembacaan peserta atau hadirin yang memiliki nilai mumtaz murtafi, yakni yang kami katakan sama pembacaan dengan apa yang kami bacakan di awal, yakni koreksi mujmalnya adalah kita sebagian besar tadi meninggalkan huruf-huruf gunnah musyaddadah. Ya, kebanyakan nih gunnah musyaddadah ditinggalkan. Apa dia huruf gunnah musyaddadah di sini? Contohnya ada pada ayat kedua. Wa ra'aitanna ini mesti dipanjangkan. Wa ra'aitanna setiap Naam. Barakallahu fiik, Pak. Setiap huruf nun yang bertasydid maupun mim yang bertasydid maka hendaknya mesti ditahan. Ini disebut dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau wajibul gunnah. Alaysa kadzalik, Ustaz, ya? Masya Allah. Ini mesti dipertahankan. Tadi sebagian besar baca yang luput. Sama seperti innahu. Jangan segan-segan untuk ditahan. Panjang harokatnya adalah 3. 3, minimal 3 harokat. Innahu atau 2 harokat dengung. Karena dengung ini lebih panjang. Ya. Innahu kana tawwaba. Baik. Kalau begitu mungkin Anda ingin mendengar dengan Anda membacakan ayat ketiga yang terakhir ini, kemudian boleh diikuti oleh para peserta sekalian. Intahaitum ya jamaah. Baik, mohon bersiap agar dibuka mikrofonnya masing-masing ikhwah. Anda ingin mendengar penekanan gunnah musyaddadah pada ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Silakan ikuti. Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Adapun untuk secara mujmal, ya secara keseluruhan para ikhwah sekalian, bacaannya sudah bagusnya, alhamdulillah. Nanti di sini kita akan pertajam lagi. Sebenarnya kita sudah memasuki pembahasan mengenai qalqalah, ya. Qalqalah pada bacaan ayat nomor 2, ya ayat yang kedua, ini adalah qalqalah yang kecil. Ya, jadi jangan dibaca dia dengan besar. Contohnya membacanya wa ra'aitan nasa yadkhulu, dia mengalir saja. Yadkhulu, jangan dibaca yadkhulu. Ini sudah masuk kepada qalqalah besar. Jadi harus ringan. Insyaallah taala ini kita akan perdalam lagi nanti, ya. Namun Ana ingin minta diulangi lagi bagi para peserta sekalian karena sebagian besar tadi ada yang terjebak ya di dalam pembacaan qalqalah besar. Ana akan bacakan contohnya, kemudian boleh diikuti oleh peserta sekalian. Fokus kepada qalqalah ya ikhwah. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tafadhalu. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Dan yang terakhir ada di ayat pertama ini. Nah, ini sebenarnya inti daripada surat ini, ya, yakni sukun, ya, pada 2 huruf. Sukun ala harfain, ya, 2 huruf disukunkan. Nah, ini harus dibagi 2 sifatnya. Memang kita belum belajar sifat, tapi ini bagian khas, ciri khas daripada surat An-Nasr ini. Pendapat pertama yang paling rajih, yang kami pakai adalah dengan tidak mengeluarkan hamas pada ta. Wal fat. Seperti itu. Jadi membacanya idza jaa nasrullahi wal fat. Nah, ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling baik secara isnad, ya, isnad qiraah maupun dengan logik,
Namun yang kedua, pendapat kedua, boleh untuk mengeluarkan hamas pada ta. Wal fath. Wal fath. Nah, ini boleh keduanya. Tapi yang paling penting adalah dengan tidak meninggalkan hamas pada ha. Nah, ini paling baik ditinggalkan ini ikhwah. Wal fath. Wal fath. Tidak seperti itu. Dibaca dengan wal fath. Ada hembusan terakhirnya. Baik. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Seperti itu. Wal Naam. fath. Boleh juga dibaca seperti itu. Fath. Fath. Boleh. Wal fath. Ya. Tapi yang paling rojih seperti yang kami bacakan ini bacaan yang paling rojih, yang paling baik ya pada Thayyibatun Nasr. Nasrullahi wal fath. Wal fath. Masya Allah, itu dia. Seperti yang disebutkan barusan oleh Pak Rama. Kami ulangi ya. Kemudian boleh diikuti oleh para peserta sekalian. Ini adalah untuk perbaikan terakhir. Mohon untuk dibuka mikrofonnya, ayyuhal hadirun, agar kami bisa simak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Fadhal. إذا جاء نصر الله والفتح. Sekali lagi, afwan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barakallahu fikum jami'an. Baik, barakallahu fikum ajma'in ya ayyuhal hadirun. Alhamdulillah ini adalah perbaikan-perbaikan insyaallah taala ya. Setelah habis surat Al-Kafirun nanti kita masuk ke lembar 2 Al-Kautsar berarti ya. Inna a'tainakal kautsar. Kita akan mulai Pak untuk meneliti atau menelaah ahkamut tajwid. Ahkamut tajwid pada setiap surat yang kita baca. Sebenarnya kegiatan ini sudah dimulai dari awal ya. Namun karena minggu depan Al-Kafirun, naam. Setelah habis Al-Kafirun kita masuk ke Al-Kautsar ya, inna a'taina, kita mulai memahami ahkamut tajwid. Ini sudah masuk lembar ke 602 ya. 602 ini sudah masuk, kita harus mempelajari ahkamut tajwid. Yang kita periksa adalah 4 ikhwah, ada 4 poin. Pertama, panjang pendek. Ya, panjang pendek ini dengan alasan mat wajibkah dia atau tidak ada mat, atau dia mat arid disukun ya, atau dia mat jaiz dan sebagainya, kita akan telaah. Kemudian kita membahas mengenai dengung, mana saja dengung yang terjadi, karena jenis-jenis dengung ada banyak, ada gunnah musyaddadah, ada ikhfa ya, ada idgham bi gunnah. Nanti kita akan telaah di sini setiap suratnya ada berapa jumlah dengung. Kemudian ada qalqalah apa tidak pada surat tersebut, dan yang terakhir tebal dan tipis. Nah, ini 4 poin yang paling penting, yang mana jika seseorang bisa memahami atau membedakan antara keempat poin ini dalam membaca, berarti dia sudah dalam tingkatan tahsin yang baik ya, maksudnya sudah layak untuk bacaannya diikuti ya, sekalipun dia tidak mengerti istilah. Nah, ini adalah tolak ukur 4 basic atau asal ya, asal daripada pembacaan yang benar ya, 4 ini. Ana ulangi, yang pertama panjang pendek, baru dengung, baru qalqalah, dan terakhir tebal tipis. Tebal tipis. Insyaallah taala kita lakukan pada 2 surat lagi, berarti terakhir adalah surat Al-Kafirun ya, kita masih baca seperti biasa. Lembar ke-602 kita sudah mulai menelaah ahkamut tajwid insyaallah taala. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum Anda kembalikan majelis pada Pak Ketua? Ada Pak, ini Pak Ustadz. Nah, Tadi saya lihat di surat yang tadi Pak, boleh Pak Nur sedikit aja Pak Nur. Oh iya. Saya kok menangkap panjang apa? Karena saya masih belajar nih Pak Ustadz, minta maaf nih. La basa. Nah, ini V-nya ini kok dia udah ayat kedua. V-nya harus panjang itu ya. V-nya harus panjang. Ya, itu ada iya nih Pak. Ini ada iya-nya itu. Oh iya. Sip. Ya. Kita nanti menyarankan Bapak-bapak semuanya menggunakan mushaf Madinah ya. Yang
Rosam Usmani. Iya. Nanti kapan kalau kita di masjid, saya tunjukin Qurannya Pak Ruli. Oh, baik. Qurannya. Karena mungkin Pak Ruli biasa pakai Quran Depak ya. Enggak, jadi gini Pak, Iya. kalau kita Iya, iya. ingin belajar tahsin, alangkah baiknya kita menggunakan Quran Madinah. Mungkin Pak Rama bisa memberikan testimoni lah mengenai bedanya Quran Madinah dengan Quran Depak. Karena di Quran Madinah ini memang ilmu kita belajar tahsin ini adanya di Quran Madinah, Pak. Baik, Pak. Contoh tadi yang dibilang oleh Ustadz, innahu kana tawwabam bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tab. Artinya mim di sini dia menjadi iklab ketemu ba. Ya, karena ada tanda mim di sini. Nah, itulah yang bedanya. Contohnya beda ilmu yang kita ambil dengan menggunakan mushaf Madinah ini, ada tanda-tanda yang kita tidak kenal di mushaf Depak, tapi ada di mushaf Madinah, dan kita harus gunanya adalah pada waktu kita mewasolkan surat An-Nasr ini ke surat Al-Masad, itu ada langsung kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ada iklab di sini. Nun, nah ini kan tanwin kan? Iya. Dengan ba. Iya. Jadinya, tapi kalau di surat Depak nggak ada tanda itu. Nah, jadi itulah banyak lagi hal-hal lain yang harus kita pelajarin di dalam mushaf Madinah ini. Insya Allah kalau Pak Ruli udah biasa menggunakan mushaf Madinah, insya Allah akan lancar nanti, akan nggak mau pindah ke mushaf Depak. Masya Allah. Ya Pak Rama, gimana Pak Rama? Pak Rama mana nih Pak Rama? Pak Rama. Pak Rama. Ya, setuju Ya, Pak. Jadi memang seperti itu Pak Ruli. Jadi mungkin Pak Ruli juga udah pernah tahu ya mushaf Usmani atau mushaf Madinah. Enggak sih, enggak tahu sama sekali. Memang saya ini belajarnya semua sudah agak tua, Pak. Jadi maaf. Maaf. Bukan, maksudnya gini, dulu saya ini belajarnya enggak karuan, Pak ya. Bukan enggak karuan, memang enggak tinggal sama orang segala macam. Akhirnya saya bisa dapat pelajaran ini di Kalimantan pada waktu itu di Kiani Kertas. Di mana orang-orang tua umur 52 ke atas belajar. Saya kaget loh. Saya kaget kok belajar, saya lagi di musola. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Ya alif bata dari awal. Ya itu, jadi nggak tahu mushaf ini, nggak ngerti. Minta maaf. Jadi baru kali ini Pak Nur dan Pak Rama, Pak Ustadz. Ya, jadi saya ikut aja nih. Sama Pak. Masya Allah. Saya juga sebelumnya nggak tahu Pak Ruli. Oh gitu. Sebelum ikut tahsin ini. Iya. Jadi setelah ikut tahsin ini, saya jadi memang lihat perbedaannya antara mushafnya Depak sama mushaf Madinah ya. Mungkin nanti kalau pas di masjid bisa ditunjukin Pak Nur ke Pak Ruli. Ya, Insya Allah ya, saya dapat nanti. Terima kasih. Aduh, antara berkah sekali hari ini dapat Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya juga sarankan kepada Mas Pandu, Pak Heri juga, nanti kita menggunakan mushaf Madinah supaya nanti kita akan banyak belajar di mushaf Madinah ini, ilmu-ilmu tajwid yang akan kita pelajarin. Karena kalau kita bereferensi ke mushaf Depak agak sulit untuk menunjukkan kaidah-kaidahnya yang ada di Quran ini. Ya. Nah. Baik. Insya Allah. Saya ada satu pertanyaan, boleh, Ustadz? Ya Pak. Tafadhol Pak Erik. Saya sering masalah itu di pemenggalan kalimat ya, kalau baca gitu kan. Kadang-kadang suka nyelonong padahal harus berhenti gitu kan, atau sebaliknya harusnya nyelonong tiba-tiba berhenti gitu, kadang-kadang begitu. Mungkin masalah napas ya, masalah napas bisa juga, tapi bisa juga ini ya, ada tandanya memang. Bisa jadi mungkin kita akan ke situ nanti ya. Ya, insya Allah nanti Ustadz, gimana Ustadz? Tolong silakan jawab.
Berarti pertanyaannya bagaimana hukum mengenai hukum pemenggalan ini, gitu Pak Riri ya? Maksudnya Kira-kira begitu, betul. Nah, Tidak maksudnya kan Pak. Nah, betul. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Insya Allah Ta'ala di dalam majelis kita ini, kita akan masuki nanti pembahasan lebih detail, itu mengenai wakaf dan ibtida, ya, apakah dia qobih, hasan, tam, atau kaf, nanti akan kita bahas. Ini sangkut pautnya adalah kepada ilmu bahasa, ya, maka dari itu kita akan mencukupkan juga kajian kita dengan bahasa Arab, Namun, jika terjadi pada pembaca Quran atau qori yang belum memasuki pelajaran bahasa Arab, ya, belum begitu mahir dalam pelajaran bahasa Arab, maka bisa mengikuti tanda-tanda yang sudah tersedia pada mushaf, ya. Ada qaf, ada sola, ya, ada lam. Nah, ini bisa diikuti. Namun kalau misalnya tidak sampai kepada situ, nafas ataupun langgam, ya, tidak mencukupi sampai situ, maka ikhtiar coba untuk berhenti pada huruf-huruf yang ma'ruf di kita, apakah huruf jar, apakah huruf-huruf atof, seperti itu. Nah, ini insya Allah akan kita berikan pemahamannya, tapi yang pasti jalan paling singkat nih Pak, misalnya Bapak memiliki kendala, ya, paling singkatnya, kalau Bapak sudah berhenti di satu bacaan, Bapak ulang ke satu kata yang sebelumnya, sekalipun tanpa tahu artinya. Nah, ini yang paling mudah untuk bagi pemula. Berhenti, sambung lagi sebelumnya. Karena dikhawatirkan takut misalnya langsung berjalan, ini ternyata merubah makna, seperti itu kira-kira. Sementara solusinya seperti itu Pak Heri, Masya Allah. Makasih Ustaz. Makasih. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Bagi yang belum mempelajari atau mahir dalam bahasa Arab, boleh melakukan hal ini, manuver ini. Ya, mudah-mudahan ini lebih mendekati kepada keselamatan. Walaupun hakikatnya tetap kita fokus dan rujuk kepada tata bahasa yang ada di hadapan kita. Ya, ilmu nahwunya yang paling penting, ilmu nahwu yang ada di dalam Al-Quran, itu i'rab Al-Quran namanya. Baik. Kira-kira ada pertanyaan lagi daripada hadirin sekalian? Insyaallah taala. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ana akhiri kalam, Ana kembalikan majelis pada Pak Ketua. Ana katakan aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Abu Omar, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran ataupun kelas tahsin kita sampai jam 6.50, insya Allah waktunya tidak ini buat bapak-bapak yang akan memasukin ke kantor ataupun tugas, ya. Bagus sekali hari ini pertemuan kita, banyak ilmu yang kita dapatkan, insya Allah bermanfaat. Dan jika ada yang perlu ditanyakan lagi nanti mungkin kita bisa bicara di grup, karena memang ilmu Quran ini cukup panjang dan cukup banyak yang harus kita diskusikan sampai kita lancar membaca dan lanjut lagi dengan pelajaran bahasa Arab, dan banyak lagi nanti langsung lagi ke pembahasan-pembahasan yang lain. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron. Sehat-sehat semua Bapak-bapak. Ya, Sehat juga. Mohon doanya.